Ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita semakin sehat, khususnya ruhani kita semakin sehat. Tanda-tanda orang yang ruhaninya semakin sehat bisa merasakan rohaninya sakit. Jadi kalau orang bisa merasakan rohaninya sakit, itu tanda-tanda orang yang rohaninya semakin sehat. Sedangkan orang yang tidak bisa merasakan rohaninya sakit, berarti tanda-tanda rohaninya sangat sakit. Jadi manusia itu ada beberapa golongan. Yang pertama, manusia yang tahu kalau dirinya itu orang yang soleh, dirinya orang alim. Rajulun yadri annahu yadri. Manusia yang tahu kalau dirinya itu soleh, dirinya orang yang alim. Ini manusia yang paling sempurna. Yang kedua, rajulun la yadri annahu yadri. Manusia yang tidak ngerti kalau dirinya itu orang soleh, dirinya itu orang alim, gak ngerti. Nah, yang jenis nomor dua ini harus dikasih tahu. Kamu tuh orang alim, kamu orang soleh, kamu harus bermanfaat untuk masyarakat, kamu harus ngajar, kamu harus berdakwah dan lain sebagainya. Yang ketiga, rajulun yadri annahu la yadri. Orang yang tahu kalau dirinya ini orang bodoh, yang nggak ngerti apa-apa, yang banyak dosa. Ini orang yang lagi butuh bimbingan, maka bimbinglah dia. Bagus nih, sadar kalau dirinya itu bodoh, dirinya banyak dosa, dirinya salah. Yang keempat, nah ini kebanyakan manusia nih. Rajulun la yadri annahu la yadri. Manusia yang sudah dia itu bodoh, banyak dosa, tapi nggak pernah sadar kalau dirinya itu bodoh dan banyak dosa. Ini model nomor 4. Saya tambahkan model nomor 5. Ini kalau di kitab adanya saya 4 nih. Mungkin di zaman dulu nomor 5 ini belum ada ya. Tapi kalau zaman sekarang model nomor 5. Rajulun la yadri annahu la yadri wa yadhunnu annahu yadri. Orang yang dia itu bodoh, ya dia itu bodoh, tidak ngerti apa-apa, dosanya banyak, tapi nggak pernah sadar kalau dirinya itu bodoh dan dosanya banyak. Dan penyakitnya lebih parah lagi apa? Dia merasa dirinya ngerti. Nah ini repot ini. Dia merasa dirinya ngerti, ya, jadi nggak pernah mau belajar, nggak mau memperbaiki dirinya karena dia sudah merasa tahu, dia merasa baik, dia merasa hebat, padahal dirinya dalam keadaan penuh dosa, kotor dan kebodohan. Nah, kalau hati kita merasa, kok sholat saya nggak bisa khusyuk, kenapa ya? Zikir saya kok nggak bisa saya rasakan nikmat, kenapa ya? Terus saya ini baca Al-Quran, kok ya banyak ngantuknya daripada nggak ngantuknya ya, kenapa ya? Saya ini kok ibadah kurang semangat ya, kenapa ya? Kalau jalan-jalan pagi kok semangat, tapi kalau jalan-jalan ke masjid kok gak semangat, kenapa ya? Ada perasaan mempertanyakan, kok saya begini, kenapa? Itu ciri-ciri tanda-tanda orang yang rohaninya baik. Rohaninya semakin sehat, karena dia bisa merasakan sakitnya rohaninya atau kurang beresnya rohaninya. Nah, majelis yang seperti inilah, majelis yang insya Allah, yang seperti ini dimanapun berada, yang membuat kita itu bisa menyadari kekurangan-kekurangan kita, menyadari salah-salah kita, menyadari keburukan-keburukan kita, menyadari bahwasannya kita itu masih sakit dan kita butuh untuk berobat. Bedanya orang zaman dahulu dan kebanyakan manusia zaman sekarang, orang zaman dulu kalau udah sadar dirinya itu kurang, dirinya itu sakit, segera cari obat. Contoh misalnya, ngapunten, mohon maaf, Bapak, Ibu, jenengan semua hadirin pemirsa dimanapun berada, saya, kita ini, kalau sakit kepala 3 jam nggak hilang sakitnya, cekot, cenut, 3 jam, berat sakit itu. Kira-kira didiamkan atau cari obat? Cari obat kan? Kenapa cari obat? Ya, hidup nggak enak, makan jadi nggak enak. Mau lihat televisi juga nggak enak, diajak ngobrol orang juga nggak enak, diem saja juga nggak enak, mau tidur juga tidak bisa. Cari obat.
Biar apa? Biar pusingnya hilang sehingga aktivitas bisa berjalan dengan baik. Sakit gigi, kira-kira didiamkan atau segera cari obat? Juga segera cari obat. Nah, kalau sakit iman, kira-kira segera cari obat atau tidak? Nah, repotnya sakit iman ini kan orangnya yang tahu tuh orang yang bisa ngerasakan dalam sholat kok nggak enak, sholat saya nggak bisa khusyuk nih. Nah, kebanyakan orang nggak begitu, sholatnya nggak khusyuk ya podo wae, nggak merasa. Ya, kebanyakan merasa sepenting lah aku ya sholat, yang penting saya sudah sholat, yang penting kan saya sudah zikir, walaupun zikirnya itu tidak merasakan nggak merasakan apa-apa. Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah yang pada tingkat radhiyallahu anha, tingkat keimanan yang luar biasa. Beliau saja merendahkan diri dan mengatakan istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kami ini, istighfar kita ini masih butuh diistighfari lagi. Istighfar kita masih butuh diistighfari lagi. Dalam istighfarnya beliau masih melihat istighfarnya penuh kekurangan. Ini ciri orang yang rohaninya sehat. Sedangkan kita yang udah nyata-nyata istighfarnya butuh diistighfari, ya seperti anak-anak muda tuh kadang loh ya, nggak semuanya, kadang lihat perempuan yang buka aurat, ya itu biasanya terus memalingkan pandangan atau delengke pandangan gitu ya, menteleng apa noleh gitu ya, ya noleh tapi ke arah sana gitu ya, nolehnya tuh ke arahnya itu sambil astagfirullah. Ini sebetulnya istighfar atau dolanan gitu kan ya. Kalau istighfar yang betul kan nggak begitu kan, tidak seperti itu. Ini istighfar yang butuh diistighfari. Cuman sayang yang istighfar nggak rumongso kalau itu istighfarnya salah. Ya. Yang istighfar nggak rumongso yang istighfar nggak rumongso kalau istighfarnya salah. Nggak apa-apa. Minta mereka kira. Tes 1 2 cek. Kabel ini dibuang. Maaf para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kajiannya kita cut sebentar, ada gangguan teknis ya, mic-nya kurang pas. Jadi kalau kita istighfar kita ini yang kurang pas, kita nggak sadar kalau itu istighfarnya kurang pas. Lain halnya dengan orang-orang yang soleh. Dalam istighfarnya mereka merasa istighfarnya itu masih kurang istighfar. Istighfarnya masih belum sempurna. Sehingga disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits qudsi, Allah mewahyukan, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama orang-orang yang hatinya hancur luluh lantah karena aku, kata Allah. Jadi ciri-ciri wali, Allah bersama dengan dirinya itu kira-kira wali atau bukan wali? Aku bersama, aku pada orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Berarti orang ini orang soleh atau enggak soleh? Soleh. Wali atau bukan wali? Wali. Nah, ciri wali Allah seperti itu, tanda-tandanya wali Allah yaitu dalam ibadah yang luar biasa masih merasa dirinya belum apa-apa. Nah, hadirin, ini tadi saya sampaikan kaitannya semoga semakin sehat. Seringkali kalau ada orang berdoa semoga semakin sehat atau mendoakan semoga Allah memberikan kita kesehatan, amin. Aminnya kita itu urusannya jantung, liver, lambung, kolesterol, darah tinggi, ya, sakit kepala dan lain sebagainya. Artinya semua dikaitkan dengan kesehatan jasmani. Kita jarang atau mungkin hampir gak pernah meniatkannya untuk semoga yang sehat rohani kita. Ini sekedar
Muqaddimah, sekedar pembukaan. Selanjutnya kita akan menjelaskan lebih jauh apa yang sudah kita bahas 2 hari yang lalu. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita sampai kepada ayat yang ke-40 dari surat An-Naml. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-41. Ya, ayat 41. Dia Sulaiman berkata, qala nakkiru laha 'arsyaha nandur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Ya. Allah mewahyukan Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Nakkiru laha 'arsyaha. Cek 1 2. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, nakkiru laha arsyaha. Ini suaranya bek. Dipaskan yang betul dulu nih. Nyantai, kita ngaji suaranya harus enak. Kalau suaranya enggak enak, ngajinya juga enggak enak. Triplenya ditambah, volumenya kecilkan lagi. Cek 1 2. Tes 1 2. Reverbnya tambah dikit, efeknya itu yang mic nomor 1 ya, mic nomor 1 ini efeknya tambah. Cek 1 2. Tes, kebanyakan dikit weh. Tes 1 2. Cek, volumenya tambah dikit. Tes 1 2. Ya, bismillah. Dah. Mohon maaf sekali lagi untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, ada gangguan teknis untuk yang kedua kalinya. Ya ngaji ya nyantai saja, kalau pas ada gangguan ya kita berhenti dulu, nggak usah terlampau serius. Nanti akhirnya justru ilmunya nggak dapat. Nakiru, kemarin kan diceritakan singgasana Balqis dibawa menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sesuai permintaan Nabi Sulaiman. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah murid Nabi Sulaiman menurut riwayat yang sahih. Walaupun ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud itu Nabi Sulaiman sendiri. Saya lebih cenderung bahwasannya yang dimaksud di situ adalah muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Datang nih tahta Balqis, langsung setengah kedip mata ada di hadapannya. Langsung ada di hadapannya. Saat itu Nabi Sulaiman mendapat berita kan, Balqis segera berangkat ke kerajaan Nabi Sulaiman. Kenapa segera berangkat? Karena Nabi Sulaiman ngancam. Ancamannya keras, kalau nggak datang nyerah ya. Saya akan kirimkan pasukan, nggak mungkin kalian bisa melawan pasukan saya. Pasti akan saya jadikan yang mulia menjadi hina nanti di sana itu. Kalau nekat perang lawan Nabi Sulaiman. Ini saya mengidam-idamkan tuh pemimpin-pemimpin kita tuh nanti ya seperti itu, tegasnya loh ya, bukan artinya peperangan, bukan, tapi ketegasan dalam memerintah diperlukan. Hukum tuh kalau nggak tegas nanti repot. Ya, hukum kalau tidak tegas maka masyarakatnya tidak bisa hidup dengan aman dan damai. Diperlukan ketegasan di dalam hukum. Di negara-negara maju tuh hukumnya tegas. Kalau hukumnya nggak tegas repot. Kalau kita nih yang suka merusak hukum. Betul, ayo. Kitanya loh ya, kitanya nih yang suka merusak hukum. Nah, datang singgasananya, Nabi Sulaiman segera mengatakan, ubah nih singgasananya nih, sehingga susah atau sulit dikenali oleh Balqis. Kalau Nabi Sulaiman berkata, nakirulaha arsyaha, rubah singgasana ini untuk dia, maksudnya rubah sampai Balqis gak ngerti kalau itu singgasananya, kira-kira yang garap loh ya. Ini kan tenaga ahli semua. Kita tahu Nabi Sulaiman itu buat kerajaan yang luar biasa indah. Ya, luar biasa
indah. Pakar-pakar bangunan itu ada semua, golongan manusia ataupun jin. Mau diceritakan di tafsir, Nabi Sulaiman kalau lagi bangun bangunannya itu tiang-tiangnya jalan sendiri, nggak kelihatan siapa yang gotong, siapa yang ngangkat, seperti itu ya, jalan sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu karena kekuatan dari mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga para jin pun dibuat tunduk oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman perintahkan, ini tahta rubah. Kira-kira perubahannya sedikit atau banyak? Banyak di mana? Bukan di bentuk fisiknya, tapi di pahatan-pahatannya. Itu kan ada hiasan-hiasannya, ornamen-ornamennya itu. Ornamennya dirubah. Untuk apa? Nabi Sulaiman pengen ngerti, Balqis ini ratu yang cerdas atau yang biasa-biasa saja. Ya, cerdas atau biasa-biasa saja. Kalimat selanjutnya di situ dikatakan nanzur atahdadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Coba kita lihat, Balqis ini termasuk seseorang yang bisa mengenal singgasananya atau dia tidak bisa mengenalnya lagi. Kalau dia masih bisa mengenali ini singgasananya, berarti dia orang yang sangat cerdas. Kalau enggak bisa, berarti ya udah biasa-biasa saja. Akhirnya falamma ja'at qila ahakadza arsyuk, datanglah Balqis bersama rombongan. Ya, datang Balqis bersama rombongan. Di sini ada pelajaran menarik buat seseorang yang dalam hitung-hitungan. Dia itu kalau perang itu kalah. Ya, kalau perang itu kalah, yo ojo maksa. Jangan maksa, ya pokoknya kita perang. Mau kalah ya enggak jadi masalah. Yang penting perang dulu. Ini pakai egonya, pakai emosinya, nanti mengorbankan orang banyak rakyat yang terkorbankan. Pemimpin yang bijaksana ya dilihat hitung-hitungan dulu. Jalan terbaiknya bagaimana? Kalau perdamaian itu bisa menyelesaikan masalah, kenapa tidak damai-damai saja? Makanya Balqis bisa menghapuskan egonya, itu bisa dihapuskan. Beliau mikirkan jangan sampai nanti rakyatnya sengsara, jangan sampai nanti pengikut-pengikutnya justru terhina karena nekat berperang. Makanya beliau rela mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini datang suruh nyerah loh ya, datang kamu nyerah ya. Suruh nyerah, nurut Balqis berangkat. Ketika datang falamma ja'at qila ahakadza arsyuk, Nabi Sulaiman langsung nanya, singgasanamu apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Mirip seperti ini singgasanamu? Nabi Sulaiman itu mau mengatakan, ini bukan punya kamu loh ya. Ya, ini bukan punya kamu loh. Punya kamu apakah seperti ini? Itu untuk ngetes gitu ya. Untuk ngetes. Seakan-akan ini miliknya Nabi Sulaiman. Seakan-akan seperti itu. Dalam bentuk pertanyaan, apakah singgasanamu, tahtamu seperti ini? Nah, Balqis juga kelihatan pinternya di sini. Kalau beliau menjawab, ini milik saya, berarti nuduh Nabi Sulaiman mencuri. Satu itu. Yang kedua, sekaligus tidak masuk akal. Lawang saya masih berangkat ke kerajaan Nabi Sulaiman, singgasana masih ada di dalam istana. Kok bisa singgasananya nyampe sini duluan, sedangkan saya belum sampai, nggak masuk akal. Tambah nanti kelihatan bodohnya Balqis gitu. Kalau jawabannya, oh ya ini punya saya, itu justru kelihatan nanti bodoh kalau menjawab seperti itu. Maka Balqis menjawab dengan jawaban yang diplomatis. Jawaban yang diplomatis. Dijawab artinya begini bisa, artinya begitu juga bisa. Maka beliau berkata, qalat ka'annahu hu. Ketokane iki ya kaya ngene. Kelihatannya ini seakan-akan ini singgasana kamu ini seakan-akan ya seperti punya saya. Dan ini seakan-akan punya saya. Ini bukan punya saya loh ya. Cuman seakan-akan ini punya saya. Ini jawaban yang bermata dua itu. Artinya jangan-jangan ini punya saya nyampe di sini, tapi caranya piye ya? Kurang mudeng gitu. Ya. Atau ini punya kamu tapi bisa mirip punya saya. Sehingga jawabannya seakan-akan ini punya saya. Seperti kalau ada orang nanya sama kita, handphonemu hilang toh ya? Apa kayak gini handphonemu? Nanti kalau kita ngomong, oh iya tuh handphone saya, nuduh saya ngomong maling gitu kan, repot. Kita kok handphone ya podo mirip genku ya, kita podo genku. Kelihatannya sama nih punya saya, padahal nih handphonenya tadi, seingat saya taruh di rumah ya, kok ada di tangannya gitu kan. Tapi nggak ngomong itu handphone saya, kelihatannya
Mirip ini, ya seakan-akan ya punya saya itu seakan-akan mirip punya saya. Ini jawaban yang sangat diplomatis dan menunjukkan Balqis sangat cerdas, walaupun udah dirubah bahatannya masih bisa mengenali itu milik saya. Ya, masih bisa mengenali itu milik saya. Ketika Balqis bisa mengenali singgasananya tersebut, qalat ka'annahu huwa wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Balqis mengatakan selanjutnya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sebelum sampai di sini wahai Sulaiman, melanjutkan perbincangannya, ucapannya, kami ini udah dikasih tahu, dapat hidayah, petunjuk bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Jadi kami udah ngerti kamu tuh nabi, kamu bukan raja. Raja tapi bukan raja, kamu raja yang nabi. Makanya kami datang ke sini untuk berserah diri kepada Allah. Udah, tak masuk Islam aja. Ya, berserah diri kepada Allah. Sadar akan kesalahannya. Selama ini kok menyembah matahari. Datang seperti itu. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah, dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Jadi Balqis tapi nggak mau langsung ucap saya masuk Islam, tuh enggak. Belum mau nih. Masih ada gengsinya. Ya, masih ada gengsinya. Hatinya udah condong, datang nyerah saya pengen masuk Islam, tapi belum diwujudkan ucapannya saya masuk Islam. Makanya Nabi Sulaiman kemudian berkata, qila hadkhulis surah. Dikatakan kepada Balqis, masuklah ke dalam istana. Tadi kan masih di luar ya, terima tamu. Ini coba lihat nih adab juga. Adabnya dalam Islam tuh kalau ada tamu, kita disuruh menerima di depan. Ya. Disuruh menerima di depan. Setelah itu membawanya masuk sampai ke dalam. Setelah itu nanti ketika tamunya mau pulang, kita mengantarkan sampai di depan pintu. Kalau tamunya datang dari jauh, dianjurkan untuk mengantarkannya sejauh 1 mil. Sambutlah 1 mil dan antarkan pulang sejauh 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo. Jadi kalau ada tamu mau ke rumah kita, tamu yang mulia dari jauh, itu kita menjemputnya bukan di rumah, tapi misalnya di bandara atau di terminal atau di stasiun. Ini menunjukkan sambutan yang hangat, sambutan yang bagus. Kalau mau pulang, jangan cuma diantarkan sampai di depan rumah, antarkan sampai di terminal, sampai di bandara atau sampai di stasiun. Kalau itu naik kendaraan umum. Kalau bawa mobil sendiri, ya antarkan kira-kira sampai ketemu jalannya yang pas gitu. Sampai ketemu jalannya yang pas. Dikatakan Nabi Ibrahim itu sangat menghormati tamunya. Nabi Ibrahim kaitannya dengan tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau ada tamu disembelihkan sapi ya. Disembelihkan sapi, anak sapi. Kita kalau ada tamu sembelihkan apa kira-kira? Pitik aja enggak gitu ya. Tapi ini tamu yang bener loh ya. Disembelihkan anak sapi. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam saking menghormati tamu. Karena orang yang menghormati tamu itu dalam Islam menunjukkan keimanan. Biasa kita ngaitkan iman dengan sholat ya kan. Sholat itu iman, puasa itu iman. Gak kalah pentingnya menghormati tamu itu iman. Man kana yu'minu billah falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Dalam kasus ini Nabi Sulaiman alaihissalam nyambut tuh Balqis di depan. Gak ditunggu di dalam seperti layaknya raja-raja kan, ditunggu di istana, nanti yang nyambut itu prajuritnya kan, yang nyambut prajuritnya suruh aja dia masuk. Gak seperti itu. Tapi ini enggak. Yuk, sekarang saya ajak kamu masuk istana. Silahkan kamu masuk istana. Apa yang terjadi ketika disuruh masuk istana? Saat itulah Balqis melakukan falamma ra'atuhu hasibathu lujjatan wa kasyafat an saqaiha. Ketika melihat lantai istana, dikira oleh Balqis lantai istana ini adalah air. Dikira air. Maka Balqis mengangkat sedikit roknya ya. Ini bajunya, ini bawahannya diangkat sedikit sehingga betisnya kelihatan. Ya, sehingga betisnya kelihatan. Ini ngomong begini jangan mikir aneh gitu ya.
Ini omongan yang nggak enak harus diomongkan ya. Betisnya kelihatan. Ini betisnya Ratu Balkis, bukan betisnya orang-orang yang nggak cantik. Ini cantiknya luar biasa, betisnya kelihatan. Nah, kenapa kok diangkat? Kenapa diangkat? Dikira air, ya dikira air. Coba kita bayangkan, kira-kira jenis bangunan yang dibangun Nabi Sulaiman itu megahnya seperti apa? Lantai bisa dikira air. Kok bisa dikira air? Karena oleh Nabi Sulaiman dibuat lantainya ini dari kristal. Dari kristal, di bawah lantai itu air yang isinya ikan-ikan. Jadi kolam ikan di bawah lantai. Kolam ikan di bawah lantai, bagaimana ikannya bisa hidup? Jadi sistem udaranya udah sangat bagus. Sekarang kita kolam ikan pakai akuarium saja pada mati gitu kan. Padahal udah pakai apa namanya? Pakai pompa udara kan. Itu kita bayangkan zaman Nabi Sulaiman gimana ngaturnya itu ya? Gimana ngaturnya? Air di bawah lantai, ikannya juga pada hidup, ikannya tuh bermain-main di situ, sehingga Balkis ketika melihat air yang seperti itu dikira disuruh jegur ke dalam air. Ya Nabi Sulaiman ki kok ya aneh kok mosok aku kon jegur neng segoro gitu ya. Suruh masuk ke dalam air, sungai atau ke dalam laut, sehingga beliau mengangkat kainnya. Ini tindakan refleks, kita pun akan refleks seperti itu. Kalau ada air otomatis kita akan narik sarung kita ke atas, narik celana panjang kita juga ditarik ke atas biar tidak basah. Ini tindakan yang normal. Jangan mengikuti tafsir-tafsir yang rodok ngawur dan sangat ngawur dari Israiliyat yang ngomong begini, naudzubillah min dzalik. Itu Nabi Sulaiman sengaja. Nabi Sulaiman sengaja begitu biar bisa melihat betisnya Ratu Balkis. Ini yang ngomong gini kurang ajar. Ya, kurang ajar. Kok Nabi dipadake awake dhewe gitu. Ya, disamakan dengan diri kita atau dirinya gitu ya. Kalau diri kita dan dirinya mungkin begitu. Kalau Nabi alaihi salam maksum, tidak mungkin berbuat yang seperti itu. Nah, disingkap. Ketika tersingkap, Nabi Sulaiman segera mengatakan kepada Balkis kan, qala innahu sarhum mumarradum min qawarir. Enggak usah. Coba kalau misalnya Nabi Sulaiman memang niatnya sengaja, mesti kan ngomong, "Lho ki banyu lo ya, enggahno" gitu kan. Itu tuh air, nah, tarik aja ke atas terus, awas hati-hati basah kan seperti itu. Tapi karena beliau seorang nabi yang suci, yang mulia, beliau mengatakan itu sarhun mumarrad, istana yang terbuat dari lapisan kaca kristal lantainya. Lantainya terbuat dari kaca kristal. Jangan khawatir, tidak mungkin basah. Ya, tidak mungkin basah. Ini segera diucapkan oleh Nabi Sulaiman, jangan sampai auratnya Balkis dilihat oleh kebanyakan manusia yang ada di istana beliau. Coba, cakep enggak kira-kira ya? Cakep kan? Artinya apa? Nabi Sulaiman melindungi kehormatan Ratu Balkis. Dilindungi kehormatannya dilindungi. Sedangkan sekarang banyak umat Islam yang kehormatan dirinya sendiri, kehormatan putrinya, kehormatan istrinya tidak dilindungi, bahkan dipamerkan kepada orang lain, tontonan bujuku ayu, pupune putih. Disuruh nyawang orang-orang sak jagat raya. Ini kan ya rodok aneh. Yang nyuruh bahkan bangga, yang disuruh super bangga, sing nonton yo melu seneng. Lah kurang ajar. Mestinya kan enggak seperti itu ya. Ya sepertinya tidak seperti itu. Segera ditutup lagi sama Balkis nih. Segera ditutup lagi sambil keheranan, qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Langsung Balkis berkata, rabbi inni dhalamtu nafsi. Duhai Tuhan yang maha memelihara diriku, sungguh aku selama ini telah mendolimi diriku sendiri. Ya, telah mendolimi diriku sendiri. Dan aku nyatakan, aku berserah diri bersama Sulaiman untuk Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Saat itulah Balkis menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan ucapannya tersebut, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Titik.
Ini yang mau saya kasih garis bawahi coba. Sampainya Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman, kemudian syahadat. Kan syahadat di situ, muncul kesaksian. Siapa yang menyebabkan sampainya Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman? Kalau kita tarik dari awal cerita, gara-gara Hudhud. Gara-gara Hudhud. Jadi Hudhud itu yang bawa Islamnya Balqis. Seekor burung gitu. Yang awal kali, pertama kali ngomong kepada Nabi Sulaiman, saya terlambat karena saya pergi ke sebuah kerajaan, di situ dipimpin oleh seorang wanita mengherankan, mereka itu kok nyembahnya matahari, ya kan? Disitulah kemudian Nabi Sulaiman merintahkan Hudhud untuk bawa suratnya. Artinya jalan turunnya hidayah itu kepada Ratu Balqis lewat seekor burung. Makanya di awal saya katakan hidayah itu jalannya bisa dari mana saja. Dan kita harus husnudzon pada diri kita sendiri, semoga kita jadi penyebab hidayah untuk diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Jangan ngomong orang mungkin model kayak aku kok gue hidayah. Jangan ngomong seperti itu. Hidayah itu bisa datang lewat siapapun. Kadang itu kita bisa menjadi hidayah untuk orang lain, tapi kita nggak pernah sadar. Ya, kita nggak pernah sadar orang itu berubah karena kita. Kita nggak pernah sadar orang itu tobat karena kita. Padahal sebetulnya penyebabnya dia jadi tobat adalah melihat kita atau perilaku kita sehari-hari. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini juga kita lihat bagaimana upaya Nabi Sulaiman di dalam mendatangkan hidayah. Dai itu ketika pengen orang itu masuk ke dalam agama Islam, pengen orang itu masuk dalam lingkaran rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, upayanya bagaimana? Nabi Sulaiman bukan ngomong begini, dah Balqis kalau mau masuk Islam biar masuk, kalau enggak mau biar masuk neraka sekalian. Enggak begitu, enggak ada. Itu bukan dai namanya. Ya, bukan dai. Dai itu ya memang pengen semua orang masuk dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya harus gitu dan semangatnya gitu, upayanya harus begitu. Makanya kalau kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sekedar menunggu Balqis datang, ya, tapi udah disiapkan kalau Balqis itu datang, gimana caranya Balqis bisa terheran-heran, terbuka hatinya, kagum. Dilihat dulu, nih Balqis, ini ratu negeri Sabak, ini terkenal tuh, negeri yang sangat indah. Maka dicari padanannya, kesukaannya apa? Oh, sukanya dia pada bangunan. Buktinya apa? Dia punya singgasana yang sangat besar, singgasananya mengagumkan. Udah kita buat dulu nih kerajaan yang bagus. Tunjukkan, itu yang kamu buat belum apa-apa. Makanya kalau mau ngasih hidayah sama orang kaya, itu kalau kita lebih kaya lebih gampang. Ya, duit potong duit. Oh, kaya sama-sama kaya. Cuman yang satu ini dia kaya, tapi kok ya bisa ke masjid, dia kok bisa begini, dia kok bisa sedekah. Ini yang lain akan lihat, wah ternyata saya belum apa-apa. Itu bisa mendatangkan hidayah. Bisa mendatangkan hidayah. Nah, kalau kita pengen hidayah itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kitanya harus berusaha. Kitanya harus berusaha menyiapkan segala prasarana agar hidayah itu datang. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau siapkan, betul-betul disiapkan. Sampai nanya, siapa yang bisa bawa tahta Balqis ke sini? Lah urusannya apa? Kok tahta Balqis didatangkan itu buat apa? Sampai capek-capek nyari siapa yang bisa bawa. Kan usaha ini. Ini namanya usaha. Nah sekarang kita dalam berdakwah udah usaha begitu belum kira-kira? Gimana nih ya caranya ya yang non muslim ini tertarik sama Islam? Udah belum? Gimana caranya orang-orang yang di jalan nggak ngaji itu tertarik sama pengajian? Gimana ya? Kenapa ya yang pergi ke tempat-tempat hiburan, alun-alun, mall kok bisa banyak ya? Yang pergi pengajian kok kurang semangat, kenapa ya? Kenapa ya nonton film setelah 15 tahun kok ceritanya masih ingat ya? Pengajian yang kemarin ditanya kok udah lupa, kenapa ya? Ini kenapa? Kenapa? Kita jangan salahkan orangnya. Kitanya ini loh yang ngelola, itu udah maksimal belum? Ya, udah maksimal belum. Maka tadi saya ngomong make buang. Ini make tadi begitu enak, buang. Kenapa? Ini menghambat dakwah itu make itu. Make yang begitu menghambat dakwah. Make yang enggak bagus, buang. Buang dalam arti ya jangan dipakai lagi. Pakai yang bagus. Harus bagus. Biar apa? Biar dakwah itu enak. Buat yang ngomong enak, yang denger juga enak, karena itu penting sarana prasarana. Kenapa tempat ini dengan segala keterbatasannya kita buat senyaman mungkin, dibusakan senyaman mungkin. Nah kalau biskop aja dibuat nyaman kok,
Bioskop dibuat nyaman enggak? Nyaman. AC-nya bagus, ya kan? Kemudian karpetnya di bioskop itu juga dipilih yang bagus, kursinya dipilih yang bagus, pencahayaannya dibuat bagus, sound systemnya, bioskop tuh sound systemnya DTS dibuat yang bagus, kemudian gambarnya dibuat yang bagus. Kalau pengajian ala kadarnya, lillahi ta'ala. Ini kalimat kurang ajar nih. Udah lillahi ta'ala, itu bukan lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala judulnya untuk Allah ta'ala, ya sing apik. Urusannya elek kalau lillahi ta'ala. Ya sudah nih, ala kadarnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu diterjemahkan tuh untuk Allah ta'ala semata. Lah kalau untuk Allah kira-kira harus yang bagus atau yang enggak bagus? Yang bagus, yang terbaik, semaksimal mungkin. Tapi kadang orang-orang itu sepelit mungkin bahasanya lillahi ta'ala. Udah nih ya, saya yang seikhlasnya ya, pelit padahal nih. Tapi kalimatnya seikhlasnya. Tolong diganti, jangan seikhlasnya, sepelit saya ya, begitu mestinya. Jadi jangan seikhlasnya. Ini kalimat yang kadang sering dipakai untuk kita nih. Kita ini sering pakai kalimat itu karena abot ngetok kedet gede, ngomongnya seikhlas saya ya, gitu ya. Jadinya ini pelit saya segini nih. Ini pelit saya ini, menunjukkan kepelitan saya, bukan ikhlasnya saya. Nah, dalam dakwah kita harus berupaya. Majelis pengajian kita buat seindah mungkin, sebagus mungkin, semaksimal mungkin agar hidayah itu datang lewat kita. Nah, kita harus upaya. Kenapa harus upaya? Judulnya begini loh. Kalau ada satu orang itu tobat, satu orang itu dapat petunjuk jadi baik lewat kita, pahala orang itu sampai hari kiamat kitanya dapat. Saya mau nanya, ini bisnis yang sembarangan atau enggak sembarangan ini? Biasa atau luar biasa nih? Misal kita ada satu orang yang kita ajari buat bakso gitu kan ya, terus dia bisa buat bakso, dia buat bakso sampai hari kiamat anak cucunya kita dapat dikasih keuntungannya terus. Kira-kira kita mau ngajarin enggak? Mau kan? Kita mikir, kenapa mikirnya? Loh iya nih, dia buka satu warung kita dapat, dia buka 10 warung kita dapat. Walaupun saya udah meninggal, anak cucu saya masih bisa dapat selama anak cucunya buka warung bakso. Pasti dia mikir, wah ini berarti saya harus ngajari dia buat bakso beneran, dan saya akan cari orang sebanyak mungkin yang bisa saya ajari untuk buat bakso. Itu urusannya bakso, duit. Nah kalau urusannya fadilah, thawab, jannah, surga, kira-kira kita pengen enggak sebanyak mungkin orang itu ngasih pahala buat kita? Jadi judulnya gitu loh, orang yang kerja nyarikan pahala buat kita. Kalau kita kan pahala yang bumbuan tuh ya, mesin dosa kita kan juga jalan tahun sekarang ini masih jalan nih. Ramadan saja mesin dosa kita masih jalan. Naudzubillah min dzalik, apalagi di luar bulan Ramadan. Lah mesin pahala kita kan harus jalan yang banyak, perusahaan pahala. Lah kita harus berupaya membuat sebanyak mungkin orang yang mencetak pahala untuk kita. Paham enggak nih maksudnya nih? Ini bisnis apa yang namanya ini? Multi level marketing pahala ini ya. Gimana caranya? Fulan amal soleh kita dapat pahalanya, fulan amal soleh kita dapat pahalanya, fulan amal soleh kita dapat pahalanya, fulan amal soleh kita dapat pahalanya. Berarti kita kan harus menarik orang sebanyak mungkin, menarik orang sebanyak mungkin. Ya makanya kita usahanya yang maksimal. Balkis masuk Islam, satu kerajaan yang masuk Islam, pahalanya semua buat Nabi Sulaiman alaihi salam. Inilah bisnis yang sangat menguntungkan. Maka dulu kan Wali Songo itu subhanallah, bagaimana mereka cuma 9 orang bisa mengislamkan tanah Jawa. Itu raja-rajanya deketin semua kan, didakwain. Rajanya masuk Islam, ya rakyatnya juga masuk Islam. Caranya seperti itu, upaya, ada semangat. Dan sekarang kita semangat untuk menjadikan umat Islam nambah jumlahnya, semangat untuk menjadikan muslimin tambah baik. Itu sudah ada belum? Kalau ada, dibuktikan, upayanya itu kelihatan tuh, upayanya kelihatan. Seperti tadi Nabi Sulaiman, di mana berupaya mendatangkan Balkis. Kalau Balkis itu datang, biar terheran-heran, biar mau masuk Islam, makanya singgasananya pun didatangkan. Singgasana didatangkan, disuruh masuk istana, disiapkan di situ lantai yang luar biasa, bukan yang biasa. Saya masih ingat
almarhum Habib Anis di awal perjuangannya ya. Saya pernah dapat cerita dari beliau, dulu itu di Solo jarang orang pakai kopiah putih. Pakai kopiah jarang, apalagi pakai kopiah putih. Biar orang-orang itu mau pakai kopiah dan pakai kopiah putih, Habib Anis itu beli kopiah putih banyak luar biasa. Kalau ketemu orang dikasih hadiah kopiah putih, ini hadiah. Mau nggak mau akhirnya dikasih hadiah kan pakai kopiah putih, sehingga ke masjid pakai kopiah putih. Akhirnya bolonnya akeh. Akhirnya menjadi tren orang mulai pakai kopiah putih. Mulai kopiah putih, termasuk baju takwa yang beliau buat itu. Sampai disampel sama beberapa orang yang jual baju takwa, kemudian diproduksi ya, tren baju takwa koko model putih. Dari zaman dulu, ini kan kita tahunya sekarang banyak baju koko seperti ini. Dulunya bagaimana? Zaman dulu itu kan orang pada jahitkan sendiri-sendiri kan, cari beli jadi itu kan sulit. Cari beli jadi baju takwa itu sulit, nggak segampang sekarang. Lah itu harus ada upaya. Lah salah satu contoh sederhana tuh, bagi kopiah putih ben kabeh kopiahan putih. Cara mendatangkan hidayah seperti itu. Upayanya ini yang harus kita tingkatkan. Ya, harus kita tingkatkan. Ini hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam sampai masuknya Balqis ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, coba kita lihat kalimat di mana Nabi Sulaiman Balqis berkata, aslamtu ma'a Sulaiman. Aslamtu ma'a Sulaiman. Saya berserah diri bersama Sulaiman. Bukan saya menyerah kepada Sulaiman. Jadi Balqis datang itu bukan untuk menyerah kepada Nabi Sulaiman, tapi Balqis itu datang untuk menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Perjalanan jauhnya itu membawa beliau langsung kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Bisa merasakan yang saya maksud enggak ini? Jalan jauhnya Balqis dari Sabak sampai kerajaan Nabi Sulaiman itu bisa membuat Balqis kenal Allah Ta'ala. Aslamtu ma'a Sulaiman. Padahal kan tadinya ancaman-ancaman dari Nabi Sulaiman loh nih. Mau nyerah enggak? Datang pada saya, nyerah atau tidak kamu? Kalau tidak kamu saya hancurkan. Ancaman-ancaman. Tapi ketika di hadapan Nabi Sulaiman, Balqis gak ngomong, Sulaiman saya nyerah sama kamu, tunduk. Udah, saya siap diapakan pun siap. Tidak begitu. Aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Saya menyerah bersama Sulaiman untuk Allah Tuhan alam semesta. Artinya Ratu Balqis saat di hadapan Nabi Sulaiman hatinya bisa mengenal Allah. Makalah saat itu Balqis mengatakan, Rabbi inni dzalamtu nafsi. Ya, ini dzalamtu nafsi, dikatakan tadi di ayatnya, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kalimat qalat rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Rabbi inni dzalamtu nafsi. Kalimat rabbi inni dzalamtu nafsi ini menjadi kalimat yang menyebabkan orang dapat keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca doa ketika Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus masuk dalam perut ikan paus, ikan raksasa, berada dalam tiga kegelapan, yang dibaca apa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya kan? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan dirinya termasuk orang yang zalim, padahal itu seorang Nabi. Sadar itu, inni dzalamtu nafsi. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau kita at-tahiyat akhir itu juga diajarkan untuk baca doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang biasa dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk membacanya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga, dikirim ke dunia. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selalu itu Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Orang yang berada pada titik kesadaran akan kekurangannya itu menyadari aku mendolimi diriku sendiri. Jadi bukan mendolimi orang lain. Hakikat orang yang dolim itu dia sadar kalau dia itu sebetulnya mendolimi dirinya sendiri. Misal ada orang ngerasani orang lain, memang itu katanya mendolimi orang lain kan, tapi pada hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Dengan dia ngerasani orang lain, menggunjing orang lain, nanti dia dibakar di api neraka. Jadi yang dia dolimi adalah dirinya sendiri. Jadi puncak kesadaran, Rabbi inni dzolamtu nafsi, Rabbana dzolamna anfusana, ya kan? Ya abana astaghfirana dzunubana inna kunna khati'in. Itu juga kesadaran dari anak kepada orang tuanya, ya, merasa dirinya bersalah. Kalau kita cek nanti di dalam banyak hadis, zulum nafs, mendolimi diri, itu adalah sikap atau keburukan yang paling besar. Mendolimi diri sendiri keburukan yang paling besar. Nah, mendolimi diri biasanya kalau ada kata-kata dolim dalam Al-Quran, dolim itu bisa berarti kekufuran, ya, bisa berarti kekufuran. Tergantung nih kalimatnya bagaimana. Dolim bisa berarti itu dalam arti kemaksiatan. Dolim bisa berarti orang yang dia dalam ketaatan tapi dia sadar ketaatannya yang sekarang ini derajatnya masih lebih rendah, ya, ketaatannya dia ini masih rendah, kurang banyak, maka dia merasa, ya Allah, aku telah berbuat dolim pada diriku sendiri. Nah, kalau tingkatan kita ini sudah dolim tapi nggak sadar dirinya dolim, lah kan medeni. Kita ini dolim tapi nggak sadar dirinya dolim, makanya dipaksa sama ulama, habis sholat witir baca 40 kali, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Suruh ngasih tahu dirinya, aku termasuk orang yang dolim, aku termasuk orang yang dolim. Tapi jangan seperti Badui yang mendengar doa ini, ya. Pernah Habib Ali Al-Habsyi habis sholat witir kan baca, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada Badui yang ngomong, lah wong Habib Ali aja zalim apalagi saya gitu. Jangan begitu, ini salah tafsir gitu, ya. Lah wong Habib Ali itu yang wali, orang soleh aja masih zalim apalagi saya. Lain, kezaliman yang dimaksud oleh para wali ketika mengucapkan doa tersebut tidak sama dengan kezaliman yang kita maksud. Kalau kita nyat zalim tenan terhadap diri kita ini, maksiat jalan terus tapi nggak sadar. Kalau para aulia dalam ibadahnya yang tinggi, beliau merasa itu belum apa-apa sehingga menganggap dirinya masih berbuat zalim. Ini sedikit insya Allah bermanfaat. Besok kita sambung lagi, ya, insya Allah seputar Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya garis bawahi saja hikmahnya. Yang paling pokok dari semua yang sudah kita bahas tadi, bahwasannya untuk mendatangkan hidayah itu diperlukan perjuangan dan pengorbanan, bukan cuman ya tadi itu ngawang-ngawang asal-asalan. Tidak ada. Semua itu dai dalam berjuang, mereka harus berkorban. Kalau tidak berkorban ya nggak ada hasilnya. Contohnya sangat banyak. Tadi Habib Anis yang pengen buat orang pakai kopiah, beliau bagi kopiah putih seperti itu. Nabi Sulaiman yang pengen Ratu Balkis masuk Islam, beliau sampai berupaya, tahtanya ya pindah ke sini, ya, siapa yang mampu pindah tahtanya ke sini segera mungkin, sampai berbuat seperti itu. Padahal itu kan hal yang nggak mudah loh, ya. Tahta yang besar dipindah jarak 1000 kilo, minta secepat kilat. Nah, terakhir tadi teringat kembali prinsip lebih cepat lebih baik. Nah, itu kalau ada sesuatu yang dalam kebaikan bisa dipercepat, jangan ditunda, segerakan, dipercepat. Di antaranya adalah sodakoh, mengantarkan jenazah, ya, kemudian menikahkan anak perempuan, membayar hutang. Lah yang terakhir ini banyak yang suka lupa nih. Nah, bayar hutang itu kalau segera bisa, ya
segera dibayar, jangan nanti atau nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.